ada penelitian yang dilakukan oleh Omar Baron. Saya lupa nama belakangnya, tapi Omar Baron. Kalau Omar Baron itu siapa? Temannya Omar Bakri. Bukan. Makanya para ulama, orang-orang solih zaman dahulu suka sekali melaksanakan dawamul wudu. Kak Aska tahu nggak dawamul wudu? Tahu saya yang wudu itu. Wudu itu. Jadi saya kan sering nih Mas sholat berjamaah sama istri saya. Kan sudah menjadi kebiasaan di saat kita selesai sholat itu cium tangan Mas sama suami seorang istri. Nah pertanyaan saya adalah apakah di situ wudu kita batal? Karena kan biasanya nih setelah sholat nih ada saya dan beberapa orang lanjut nih Mas untuk mengaji. Ya kan, baca Quran. Masalah ketawa sih Mas, saya Quran ini. Iya, saya percaya kok. Percaya istrinya ya, gitu. Istrinya ya. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Semoga saya selalu dan siap nge-recharge dimanapun kalian berada. Di sini Richard hadir dan memberikan kalian ruang untuk bertanya semaunya, apapun itu, terkait ajaran-ajaran agama Islam yang baik dan benar. Yuk bersama Richard, jangan sampai manulobet. Oke, jadi sekarang nih banyak banget nih anak-anak muda yang malu untuk bertanya, mau nanya sama siapa nggak tahu, mau nanya takut dibilang bodoh. Nah, makanya nih harapannya Richard di sini bisa menjadi salah satu ruang untuk anak-anak muda dan menjadi insight baru tentang Islam. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita kenalan dulu sama Nabraska Afgantino, biasa dipanggil Aska. Ia dulunya adalah anak yang nakal, jarang sholat, sering cabut kelas, dan tidak berakhlak. Tapi sekarang, dia sudah berubah. Dia sudah menjadi lebih baik, mulai mengikuti pengajian-pengajian komplek, mulai rajin sholat, rajin mengaji pula. Dan saat ini, dia menjadi host Recharge karena ingin menanyakan banyak hal tentang Islam. Akankah Aska bisa menemukan jati dirinya? Pokoknya tontonin terus video Recharge-nya ya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, di sini Ane nggak sendirian nih. Di sini Ane ditemenin sama Kak Saal Al-Sadat namanya nih. Assalamualaikum. Saal Al-Sadat atau yang sering dipanggil Kak Sal. Ia adalah alumni pesantren dan alumni UIN Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ia juga sudah tersertifikasi penceramah, sering mengkaji literatur klasik Islam atau kitab kuning. Dia juga sering kajian-kajian di masjid atau bisa dibilang ustadz freelancer. Dan juga ia adalah tim akademik di Alif Ikro yang tugasnya membuat materi dan modul pembelajaran. Sekian dan terima aja lah pokoknya. Baik, sehat. Nah, gimana Kak Sal? Setuju nggak sama anak-anak muda yang malu untuk bertanya? Iya, saya setuju tentang itu. Jadi sesuai dengan peribahasa, malu bertanya, bapak lu menjawab. Iya. Enggak, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi memang tradisi malu ini kadang menghambat pertumbuhan kita. Jadi dengan adanya Recharge, ayolah kita mau bahas apapun, kita bahas bareng-bareng, kita cari jawabannya. Ada mau yang diobrolin apa nih sore ini, Kak? Jadi gini Kak Sal, sebenarnya Ane dapat pertanyaan dari salah satu teman Ane terkait wudu. Kenapa yang dibasuh itu aja gerakannya? Kayak misalnya tangan 3 kali, hidung 3 kali dan sebagainya. Sebenarnya Ane belum tahu nih dari dulu hakikatnya wudu tuh apa sih Mas sebenarnya? Pertanyaan yang sangat menarik dari teman Kak Aska. Temennya apa Kak Aska sendiri nih yang nanya? Teman saya ngerakam saya sih Mas. Oh iya. Ya teman saya adalah saya gitu. Gini jadi Kak Aska, agama itu bersifat iman, bersifat percaya. Jadi kalau ditanya kenapa yang dibasuh saat wudhu adalah anggota-anggota tertentu, muka, tangan, kaki, jawabannya adalah karena tuntunan Rasul seperti itu. Titik dulu. Karena tuntunan Rasul adalah seperti itu. Karena Nabi Muhammad mencontohkannya begitu. Nah, untuk mengetahui hikmah di baliknya atau untuk mencari hikmah di baliknya, kita bisa mengutip pandangan-pandangan para ulama begitu. Karena hikmah tidak tahu kita ya. Kita nggak tahu nih kalau secara umum kenapa kita diminta untuk membasuh muka. Kemudian kenapa diminta untuk membasuh tangan dan seterusnya. Kalau hikmahnya sebenarnya wudhu itu adalah simbolik penyucian diri. Jadi dengan berwudhu
kita jadi merasa lebih percaya diri, kita lebih merasa suci karena sudah melakukan ritual wudhu nih. Kita sudah melakukan wudhu, jadi kita merasa suci. Itu simboliknya. Sehingga ketika kita mau sholat, kita jadi lebih pede. Iya dong. Jadi kalau kita mau sholat misalkan, tapi belum ada simbolik apa-apa yang membuat kita suci dalam tanda kurung, kita pasti nggak enak. Masa mau menghadap Tuhan masih kotor gitu. Nah, fungsi wudhu itu secara simbolik adalah itu, membangun kepercayaan diri bahwa kita sudah bersuci. Yang pertama, belum selesai nih jawabannya. Nah, hikmah di balik wudhu ternyata bisa kita gali lagi. Kalau menurut para ulama, kenapa yang dibasuh itu muka, tangan, kaki, sebagian kepala? Kenapa seperti itu? Menurut sebagian ulama, ya karena bagian-bagian anggota tubuh yang kita basuh ketika wudhu adalah anggota tubuh yang sangat sering bersinggungan dengan dosa. Contoh, tangan kita dalam sehari misalkan kita buat untuk apa? Apa yang kita genggam, apa yang mungkin kita pukul orang, nggak tahu. Kemudian muka kita mewakili beberapa indera kan. Ada mulut yang sering mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak benar, mata yang memandang sesuatu yang mungkin tidak diperkenankan, telinga yang mungkin mendengarkan sesuatu yang tidak diperkenankan, sehingga secara simbolik itu yang dibasuh sebagai penyucian diri, penyucian dari dosa-dosa. Pun dalam hadis diterangkan bahwasanya memang ketika seseorang berwudu maka dosa-dosa itu rontok. Jadi ketika cucuran air wudhu itu menetes dari ujung jari kita, saat itu juga dosa-dosa kita ikut mengalir dari sana. Itu secara secara iman, secara hikmahnya. Ada penelitian yang dilakukan oleh Omar Baron. Saya lupa nama belakangnya, tapi Omar Baron. Kalau Omar Baron itu siapa? Temannya Omar Bakri. Bukan. Jadi dia salah satu ilmuwan yang pada Tunggu Mas, tapi sebelum ke jauh nih, sebenarnya saya mau nanya dulu. Wudhu itu mensucikan diri kan Mas ya? Mensucikan diri. Jadi jangan duduk, diri. Enggak mensucikan diri. I mean kalau mandi apa bedanya Mas? Oh gitu. Kalau mandi kan sama-sama bersih ya. Sama-sama membersihkan diri gitu kan maksud saya. Apa bedanya gitu? Oke, bedanya. Kalau kita wudhu, yang dibersihkan adalah hadas kecil. Kalau mandi, yang dibersihkan adalah hadas besar. Bedanya apa hadas kecil sama hadas besar? Hadas kecil adalah hadas yang kita peroleh karena kita misalkan buang air kecil, buang air besar, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, bukan lawan main PS ya, lawan jenis. Itu kita mendapatkan hadas yang namanya hadas kecil. Nah, untuk menyucikan hadas kecil pakai wudhu cukup. Tapi kalau hadas besar, misalkan kita kalau yang cowok-cowok nih mimpi basah, kemudian yang cewek menstruasi, nah itu tidak bisa disucikan hanya dengan wudhu, tapi harus mandi besar begitu. Itulah bedanya mandi sama wudhu. Berarti misalnya nih, saya mau sholat maghrib pulang kerja kan saya mandi dulu nih. Oke. Apakah saya perlu wudhu lagi setelah mandi apa enggak sebenarnya? Kalau mandinya adalah mandi yang diniati mandi jinabat, mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka otomatis mandi itu sudah bisa mensucikan hadas kecilnya. Tanpa harus berwudu lagi. Dengan catatan nanti ketika ganti baju misalkan, jangan melakukan yang membatalkan wudhu. Misalkan memegang kemaluan seperti itu ya batal aja. Oke. Balik lagi nih ke hikmah wudhu tadi. Secara ilmiah, Omar Baron tadi meneliti bahwasanya ternyata saraf-saraf di tubuh manusia yang paling sensitif itu ada di ujung-ujung jari, kemudian ada di lengkungan cekungan telapak kaki yang gini tuh, sama di dahi, di sikut juga, di lutut. Jadi saraf-saraf itu akan akan bereaksi terhadap siraman air segar begitu. Jadi dengan berwudu kita bisa menyegarkan kembali saraf-saraf yang ada di tubuh kita.
Oke. Pada akhirnya sampai orang yang meneliti tadi ini, Omar Baron itu akhirnya masuk Islam. Oh, dia tadinya Islam. non-Islam. Dia tadinya non-Islam. Dia kagum aja dengan ajaran Islam. Cari tahu, dapatnya tempe. Cari tahu, masuk Islam gitu, Kak Aska. Oh ya, dan satu lagi, Kak Aska. Wudhu itu memang punya banyak sekali hikmah, punya banyak sekali kelebihan, punya banyak sekali keutamaan. Sehingga kalau teman-teman baca hadis-hadis tentang wudhu, di sana pasti teman-teman menemukan contohnya, misal bahwasanya anggota yang dibasuh saat wudhu nanti pada hari kiamat di akhirat akan bersinar, bercahaya. Nah gitu, makanya ada kesunahan untuk melebihkan anggota. Jadi misalkan siku sampai sini nih, dilebihin dikit lah biar yang bersinar nggak belang gitu loh. Tapi belang tetap dong sing-sing. Iya, makanya para ulama, orang-orang solih zaman dahulu suka sekali melaksanakan dawamul wudu. Kak Aska tahu nggak dawamul wudu? Tahu saya yang wudu itu. Wudu itu. Ya, jadi teman-teman, ini info bagus sebenarnya. Jadi ulama-ulama dan orang-orang solih zaman dulu itu suka sekali melanggengkan wudhu. Jadi ketika dia punya wudhu batal, dia sesegera mungkin melakukan wudhu lagi. Jadi supaya terus mendapatkan keutamaan wudhu pada dirinya. Oh. Sayang kan kita nggak apa-ngapain nih, nggak perlu ngapa-ngapain. Yang penting punya wudhu aja, dapat keutamaan wudhu. Enak kan? Gitu, Kak Aska. Terus ada lagi nih Mas. Apa tuh? Sebenarnya saya mau bertanya, sebenarnya dari saya pribadi juga sini ya Pak. Oh iya. Sebagai suami istri nih Mas ya. Oh iya. Misalnya. Jadi saya kan sering nih Mas sholat berjamaah sama istri saya. Kan sudah menjadi kebiasaan di saat kita selesai sholat itu cium tangan Mas sama suami seorang istri. Nah pertanyaan saya adalah apakah di situ wudhu kita batal? Karena kan biasanya nih setelah sholat nih ada saya dan beberapa orang lanjut nih Mas untuk mengaji, ya kan, baca Quran. Masalah ketawa sih Mas, saya pernah ini. Iya, saya percaya kok, percaya istrinya ya, gitu. Istrinya ya. Kita mengaji setelah sholat. Tapi kan sebelum mengaji itu kita cium tangan nih Mas. Nah itu gimana? Itu batal? Haruskah saya wudhu lagi atau gimana nih? Walaupun statusnya sudah suami istri, tapi kan lawan jenis. Oke. Begini Kak Aska dan begitu. Kaku sekali saya jawabnya. Ya, jadi salah satu hal yang membatalkan wudhu selain buang air kecil dan buang air besar adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Muhrim atau mahram? Mahram. Bedanya muhrim? Muhrim itu orang yang sedang berikhram. Lagi di Mekah tuh, lagi ibadah haji itu namanya muhrim. Orang yang sedang berikhram. Oh berarti selama ini bukan muhrim itu salah dong? Mahram, orang yang diharamkan untuk dinikahi. Nah gitu Kak Aska. Mahram. Ingat ya, dapat tuh salah satu kosakata. Mahram. Jadi sampai mana tadi? Gini. Jadi salah satu yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Apa itu mahram? Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Saya tanya nih, Kak Aska udah nikah belum sama istrinya? Udah dong. Udah. Nikah. Berarti boleh dinikahi nggak istrinya? Boleh. Boleh. Berarti mahram. Bukan mahram. Bukan dong. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Oke. Adik perempuan itu mahram. Oh, saudara. Ibu itu mahram. Oh. Kita nggak boleh nikahi ibu, kita nggak boleh nikahi tante. Berarti tante itu mahram. Ibu mahram, adik perempuan mahram. Kita sentuhan tangan sama mereka nggak masalah. Nggak masalah. Tapi orang lain adalah mahram. Bukan mahram, sorry. Orang lain bukan mahram, boleh kita nikahi. Termasuk istri. Istri itu bukan haram, bukan mahram. Makanya kita nikahi. Iya kan? Kalau istri mahram nggak mungkin kita nikahi karena nggak bisa. Nah, karena istri bukan mahram, maka statusnya bila bersentuhan kulit adalah batal. Jadi kalau mau baca Quran, ya silakan wudhu lagi. Kayak tadi, dawamul wudhu, biar dapat keutamaan wudhu lagi. Iya, yang wudhu itu tadi ya. Nah, jadi gitu nih, buat anak-anak muda yang menikah muda kan kita dapat
info lagi nih ya nggak? Betul. Terkait wudhu. Terus ada lagi nih Kasal nih. Saya pernah dulu sama orang tua saya dibilang waktu saya kecil. Saya kan bandel, jarang sholat Jumat lah dulu nih. Sampai sekarang nggak nih? Sampai orang tua saya di titik bilang, kamu tahu nggak kalau kamu 3 kali nggak sholat Jumat itu kamu jadi orang kafir. Nah itu sebenarnya definisi yang benernya gimana sih mas? Apakah saya beneran jadi orang kafir nih sekarang nih? Saya dibenci Allah gitu. Masya Allah. Gimana tuh mas? Oke. Hati-hati loh. Hati-hati buat teman-teman nih. Jadi gini Kak Aska, dalil dari omongan seperti itu, kalau nggak sholat 3 kali, sholat Jumat 3 kali nanti kafir. Itu berdasarkan hadis bahwasanya adanya omongan bahwasanya orang yang 3 kali nggak sholat Jumat, katanya 3 kali berturut-turut gitu ya. Iya kafir. 3 kali tidak sholat Jumat itu adalah berdasarkan hadis Nabi bahwasanya Nabi mengatakan di suatu saat man taroka salasa jumu'atin. Apa pelan-pelan mas? Mantaroka. Mau dihafalin. Iya buat saya. Buat quote saya itu. Waduh, itu nanti di belakang aja. Saya perlu cepat buat teman-teman nih. Man taroka salasa jumu'atin min ghairi udrin kutibalahu minal munafikin. Sorry, saya agak lupa. Kutibalahu minal munafikin. Jadi barangnya siapa? Bukan. Siapapun yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, bahkan di hadis itu tidak ada kata-kata berturut-turut loh. Oke. Barang siapa meninggalkan sholat 3 kali, sholat Jumat 3 kali, maka dia ditulis sebagai satu dari sekian orang-orang yang munafik. Dapat ya. Jadi kalau nggak sholat Jumat 3 kali, dalil hadisnya adalah kalau nggak sholat Jumat 3 kali, maka dia akan dihitung sebagai orang yang munafik. Nah, Imam Al-Mulawi kemudian menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan meninggalkan sholat Jumat di sini adalah sholat Jumat yang tidak ada udurnya. Udur itu apa? Udur, tidak ada halangannya. Oh. Kak Aska nggak sakit, Kak Aska sedang sehat, Kak Aska tidak terjebak hujan yang sangat lebat, Kak Aska tidak dalam perjalanan, itu berarti wajib tuh. Kalau terjebak dalam kerjaan yang banyak nih, waduh. Kerjaan yang banyak tetap ada istirahatnya kayaknya. Oh, iya. Kecuali kalau kerja sama Jepang kali ya. Zaman dulu kerja rodi. Sampai mana saya tadi? Oke. Terjebak dalam perjalanan. Pokoknya kalau tidak ada uzur terus meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, itu dihitung sebagai orang yang munafik. Munafik menurut Al-Mulawi ini yang dimaksud munafik adalah munafik amalan, munafik secara perbuatan, bukan secara percaya, bukan secara batin. Jadi kalau Kak Aska sekedar meninggalkan sholat tapi masih dalam hati masih meyakini bahwa sholat Jumat itu wajib, itu munafik amalan, munafik secara perbuatan. Tapi kalau sampai Kak Aska meyakini bahwasanya Allah nggak nyuruh kok, Allah nggak wajib kok sholat Jumat, maka itu sudah munafik batin. Nah itu yang bahaya tuh. Iya. Nah walaupun bagaimanapun meninggalkan sholat itu memang dihitung sebagai dosa besar. Dosa besar loh ya. Nggak cuma zina yang dosa besar, nggak cuma membunuh orang. Meninggalkan sholat juga ternyata dihitung sebagai dosa yang besar. Sebenarnya sholat apapun itu mas. Sholat apapun itu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu lebih wajib dibanding dengan sholat duhur untuk laki-laki ya. Begitu Kak Aska. Jadi kalau ada orang yang 3 kali tidak sholat Jumat, ya dihitung sebagai orang yang munafik. Munafik secara perbuatan. Jadi teman-teman janganlah. Memang tidak ada nas yang menunjukkan itu berturut-turut. Jadi jangan-jangan nggak harus berturut-turut. Iya bisa gitu. Seling-seling. Seling-seling juga dihitung berarti dong. Hati-hati. Dikalkulasi ada saldonya. Hati-hati. Iya. Nah terus ada lagi sini Kasal nih. Masih terkait tentang sholat mas. Saya pernah baca di sosial media waktu itu. Ada salah satu pondok pesantren. Dia itu melaksanakan tabungan sholat namanya. Tabungan sholat. Jadi sholatnya ditabung
100 rakaat sholat isya waktu itu. Di mana ini? Kayaknya pernah muncul di ini ya. Saya juga agak lupa, tapi kalau salah ada di satu pondok pesantren yang viral. Dia menabung 100 rakaat di sholat isyanya untuk seminggu, Mas. Dia sholat isya 100 rakaat. Iya. Untuk seminggu. Untuk seminggu. Itu gimana Mas hitungannya sebenarnya, Mas? Visioner sekali dia. Iya, makanya. Jangan-jangan sebelum seminggu dia udah meninggal gimana? Iya, itu dia. Gini, teman-teman dan itu tuh sempat ramai tuh Mas waktu itu, Mas. Sempat ramai banget sampai jadi perdebatan juga kan, ini gimana sih sebenarnya. Oke. Salah satu syarat untuk sholat adalah masuknya waktu. Jadi kalau Kak Aska misalkan mau sholat subuh, ya nunggu harus azan. Fajar terbit dulu. Adzan kan penanda bahwasanya masuknya waktu gitu. Jadi adzan itu untuk menandakan bahwasanya masuk waktu sholat sudah gimana sih kalimatnya? Sudah masuk waktu sholat, maaf teman-teman. Jadi ketika sudah waktunya subuh, terbitnya fajar sodik itu maksudnya waktu subuh, maka sholat subuh sudah menjadi wajib. Sebelum itu haram. Sholat dan ibadah itu dasar hukumnya adalah haram. Kak Aska nggak boleh sholat kalau tidak ada kewajiban. Dasar hukumnya haram. Tapi ketika sudah masuk waktunya, maka sholatnya menjadi wajib. Nah, begitu. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyamakan, membuat setara statusnya orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang mendahulukan sholat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat atau mendahulukan sholat sebelum waktunya, sama-sama dosa besar. Oh, jadi justru kerajinan sholat pun nggak bagus. Nggak boleh. Makanya itu rajin banget Mas, sampai 100 Mas ditabung. 100 lagi. Sholat isya 100. Satu bagus hari kan 27 rakaat ya. Kalau 100 berarti isya aja 4 ya kan? Kali berapa tuh? Banyak banget. Saya juga sekalian working out kali. Iya. WO anak WO banget, workout. Yoga. Ada lagi nih Mas, satu lagi Mas sebenarnya. Ada salah satu orang dulu jarang sholat nih Mas. Atau bisa dibilang tidak pernah sholat. Nah, lalu orang ini nih dapat hidayah nih, tobat ya. Alhamdulillah. Ya kan? Dia tobat. Nah, pertanyaan saya, apakah sholat sebelumnya itu bisa diganti sekarang atau gimana hitungannya? Pertanyaan yang bagus. Jadi teman-teman, syarat taubat itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah meminta ampun pada Tuhan, taubat, meminta ampun. Yang kedua menyesali dalam hati, ya Allah aku menyesal sudah meninggalkan sholat misalkan dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah menyudahi perbuatannya. Kalau misalkan orang tobat dari mencuri misalkan, maka dia jangan mencuri lagi. Nah kalau kasusnya adalah tobat dari meninggalkan sholat, berhenti dari perbuatan meninggalkan sholat adalah dengan mengkodoknya. Kak Aska tahu dong kodok. Kodok itu mengganti. Jadi ketika misalkan bangun subuh kesiangan, bangun-bangun udah jam 11 siang misalkan, jam 11 siang, ya silakan dikodok, diganti. Begitu juga dengan kewajiban sholat-sholat yang udah lama ditinggal nih. Ya udah kita cicil aja kodok. Misalkan sholat subuhnya setiap hari sholat subuhnya 5 kali gitu misal buat kodok. Itu boleh nyicil. Kenapa tadi kita nggak boleh nabung 100 rakaat? Karena yang sudah lewat nih. Bukan mempersiapkan ya yang udah datang ya. Udah kita punya hutang nih, bukan karena mau nyiapin. Kita punya hutang sama Allah bahwasanya kita belum sholat subuh nih. Nah itu ya harus kita kodok. Begitu. Ya, jadi sebenarnya pesannya lebih baik ngutang daripada nabung. Nggak ada yang lebih baik. Lebih baik 2 anak cukup. Oh gitu, nggak salah. Oke, pokoknya buat temen-temen yang mau bertanya, nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah takut kita bilang bodoh, karena kita sama-sama belajar di sini. Betul. Drop down komen aja langsung di bawah. Jangan lupa di DM IG-nya Teens and Beyonds. Dan Ane, Aska, sama Kak Saal izin pamit undur diri. Salam fast charging.